Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur kita bisa memasuki pertengahan minggu lagi, Rabu 25 Maret 2026. Saya secara pribadi merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya dan juga istri serta pelayanan. Dan saya juga berharap itu saudara alami dan rasakan bahwa di dalam setiap musim hidup kita, Tuhan itu selalu memelihara. Dia selalu ada di dalam ups and downs hidup kita. Saat kita di atas, saat kita di bawah, Tuhan ada dan bersama kita. Karena itulah hari ini kita terus belajar bagaimana kita bisa memiliki sikap hati yang benar saat masalah dan pergumulan datang. Kita belajar dengan judul tetap percaya walau dalam masalah. Saudara, sangat mungkin sekali bagi kita untuk merasa kecewa dan putus asa saat masalah dan pergumulan mengimpit kita. Apalagi masalah itu datang secara bertubi-tubi, yang tidak kita harapkan, yang tidak kita duga-duga, lalu itu terjadi pada kita. Sangat sulit sebenarnya sebagai manusia untuk kita bisa tetap percaya karena melihat keadaan yang terjadi di dalam hidup kita. Namun hari ini Tuhan mengingatkan kita agar kita tetap percaya. Sekalipun ada dalam pergumulan, kita yakin suatu hari kelak kita akan keluar dari pergumulan tersebut. Kita akan beroleh jalan keluar sehingga hidup kita akhirnya memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini kita belajar dari Amsal pasal 3 ayat 5-6, ayat yang ditulis oleh orang yang paling bijaksana yang pernah hidup di muka bumi ini, yaitu Raja Salomo. Salomo berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Saudara, ingat dan garis bawahi kata percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Saudara, dalam masalah seringkali kita mau bersandar kepada kekuatan dan pengertian kita sendiri. Kita mulai membuat kalkulasi, kita mulai membuat perhitungan. Aduh, kayaknya kalau kayak begini deh nggak mungkin. Kalau kayak begini, aduh nggak akan terjadi. Saudara, kita bukannya tidak boleh berencana dan memperkirakan sesuatu dengan hikmat Tuhan. Yang membedakan adalah saudara melakukan itu dalam ketakutan, lalu akhirnya mengandalkan kekuatan sendiri, orang lain, atau siapapun juga di luar Tuhan, atau kita melakukannya karena kita tahu kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita. Tentunya sikap hati yang kedua yang perlu kita miliki. Kita boleh berencana, kita boleh membuat perhitungan, tapi tetap kita harus trust the Lord wholeheartedly. Artinya kita percaya sepenuhnya dengan segenap hati bahwa Tuhan itu akan menolong. Perhitungan kita bisa meleset, perkiraan kita bisa menyimpang dari apa yang sudah kita harapkan dan pikirkan. Tetapi rencana Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan. Karena itulah dalam segala jalan kita, ya tadi mengatakan kita harus mengakui Tuhan sehingga Dia meluruskan jalan kita, sehingga kita bisa melangkah di dalam kemenangan bersama dengan Dia. Saudara, Tuhan Yesus memberikan kita banyak juga peringatan agar kita tetap percaya kepada Tuhan dalam doa dan pergumulan kita. Misalnya Matius 21 ayat 22 berkata, "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Saat kita berdoa percaya, Tuhan sudah mendengar doa kita dan percaya Tuhan akan menjawab. Walaupun jawaban itu mungkin tidak sesuai keinginan kita, tidak sesuai dengan waktu kita, tetapi saat kita percaya, Tuhan akan mengulurkan tangannya dan menolong kita senantiasa. Waktu Yosua baru mau memasuki tanah Kanaan, menggantikan kepemimpinan Musa, saya yakin Yosua mengalami ketakutan. Masalah besar sudah ada di depan dia menghadapi musuh-musuh Israel, menghadapi sungai Yeriko, sungai Yordan maksud saya, yang harus dia lewati. Lalu ada bangsa Yeriko, tembok Yeriko yang tinggi yang harus dia atasi. Tetapi Tuhan memberikan dia peringatan agar tetap percaya kepada Tuhan. Di dalam Ulangan 31 ayat 6 Tuhan mengatakan, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar, karena mereka sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang akan menyertai engkau." Ayat ini diulangi lagi tentunya dalam kitab Yosua. Yosua berjalan melangkah bersama Tuhan, tetap percaya sekalipun pergumulan datang menghimpit kita. Karena itulah
Malam hari ini kalau saudara dalam pergumulan berat, dalam beban yang menurut mungkin kacamata manusia begitu sulit untuk diatasi, tetap percaya kepada Tuhan. Jangan takut dan jangan bimbang, kata Yesaya 41 ayat 10, karena Tuhan itu menyertai kita. Dia akan meneguhkan kita, Dia akan menolong kita, memegang tangan kita dengan tangan kanannya yang kuat, yang akan memberikan kemenangan. Saudara, saya tidak bisa memotivasi saudara secara berlebihan selain dari apa yang firman Tuhan berikan kepada kita. Firman Tuhan itu jawaban bagi kita, karena itu saudara harus tetap percaya kepada Tuhan dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Perhatikan langkah kita sehingga Tuhan akan meluruskan jalan kita. Kiranya renungan malam ini menguatkan dan meneguhkan kita, mengingatkan kita bahwa kita punya Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup menolong dalam pergumulan kita. Yang perlu kita lakukan adalah mempercayakan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Puji Tuhan, kiranya renungan ini memberkati kita semua sebelum saudara tidur dan beristirahat. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Shalom.